Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan progres dari tugas kami, yakni proyek analisis jaring perdagangan global untuk identifikasi hub ekonomi dan community trading blocks menggunakan data WIOD 2014. Nah, di sini untuk kelompok kami itu beranggotakan saya sendiri, Amanda Katle Rahyu, kemudian ada Nidia Takarisa, dan ada Alexa Fitra Elvandi. Di sini pertama-tama saya ingin menyampaikan analisis topologi dari jaringan perdagangan global atau WIOD 2014. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah nodenya itu yang mewakili jumlah negara itu ada 43, sedangkan untuk jumlah edge ada 935, yang artinya ada 935 jalur ekspor impor. Nah, di sini untuk padatannya tuh lebih dari 50%. Ini artinya bahwa terdapat integrasi perdagangan global yang sangat padat. Kemudian, untuk diameter 3 itu menandakan jarak terjauh antar negara di dunia itu hanya bisa oleh maksimal 3 langkah transaksi. Selanjutnya itu untuk nilai reciprocity dan clustering. Di sini itu tinggi, itu tuh mencerminkan bahwa hubungan dagang dua arah yang stabil dan pembentukan blok ekonomi yang kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya merupakan alur implementasi pada proyek ini. Jadi bisa dilihat pada flowchart, itu yang pertama ada dataset WIOD sebagai input, lalu melanjutkan di tahap pre-processing yang terdiri dari parsing header dan filtering kolom, lalu agregasi sektor, membangun agency matrix, dan membuat list plus menentukan thresholder. Setelah itu dilanjutkan dengan perhitungan matriks sentralis. Di sini terdiri dari degree, betweenness, closeness, eigenvector, PageRank, dan HITS. Lalu dilanjutkan dengan deteksi komunitas menggunakan algoritma Louvain. Lalu dilanjutkan dengan simulasi difusi menggunakan SIR, dan yang terakhir adalah visualisasi. Selanjutnya, untuk pre-processing data, yang pertama kita melakukan parsing header dan filtering. Di sini file WIOD berbentuk tabel besar berisi transaksi antar sektor dan antar negara, tetapi info penting itu tidak langsung rapi, makanya perlu dilakukan untuk memilih kolom yang relevan, lalu membuang agregat seperti TUT itu adalah total dan ROW itu adalah rest of the world. Lalu ambil baris data yang benar-benar transaksi intermediate. Lalu ada agregasi sektor negara. Di sini seluruh transaksi antar pasangan industri dijumlahkan menjadi satu nilai agregat per pasangan. Lalu menghasilkan matriks berbobot 43 kali 43. Lalu ada membangun agency matrix dan membuat edge list plus menentukan threshold. Di sini agency matrix yang dihasilkan adalah 43 kali 43. Edge list yang disusun dengan menerapkan threshold lebih dari sama dengan 1000 juta US dollar. Threshold ini ditetapkan untuk mengurangi noise dari aliran perdagangan yang tidak signifikan secara struktural dan menghasilkan 935 edge. Lalu yang terakhir ada membangun graph network X. Di sini karena algoritma yang kita gunakan ada berbeda dan juga mensyaratkan tipe graph yang berbeda. Salah satunya kayak misalnya community Louvain itu harus menggunakan algoritma yang graph yang tidak berarah. Selanjutnya. Selanjutnya ini merupakan visualisasi awal, jadi bisa kita lihat ada distribusi degree yang pertama, yang warna biru adalah distribusi in degree, di sini menunjukkan pola bimodal. Itu di sekitar degree 5-6 dan puncaknya di sekitar 28 hingga 29. Untuk distribusi out degree itu terlihat lebih merata mendekati distribusi uniform dibanding distribusi in degree. Namun tetap ada puncak di sekitar 28 hingga 30. Lalu ada heatmap juga, heatmap perdagangan bilateral. Di sini bisa kita lihat garis diagonal berwarna merah tua itu sangat konsisten sepanjang matriks, mengindikasikan transaksi domestik antar sektor jauh lebih besar daripada transaksi lintas negara. Lalu di bawah juga ada preview untuk graph undirected yang di kiri dan yang di kanan adalah untuk graph directed. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya kita masuk ke perhitungan awal metrik. Yang pertama itu ada degree centrality. Jadi degree centrality di sini tuh kita gunakan untuk menunjukkan tingkat keterhubungan dan pengaruh suatu negara dalam jaringan perdagangan internasional. Nah, di sini tuh berfokus pada besarnya volume ekonomi yang mengalir dalam jaringan ini. Nah, makanya kita menggunakan weighted degree. Di sini terbagi dua dengan in degree dan out degree. Untuk in degree sendiri dapat dilihat top 5 yang terbesar itu ada USA, Cina, Jepang, negara dengan kode DEU, dan juga GBR. In degree ini berarti volume ekonomi yang masuk ke negara ini. Selanjutnya selanjutnya. Nah, ini untuk out degree berarti 5 negara terbesar dengan volume ekonomi yang keluar dari negara tersebut. Ada Cina, USA, Jepang, DEU, dan juga GBR. Selanjutnya. Kita masuk ke betweenness centrality. Nah, betweenness centrality di sini itu kita gunakan untuk menunjukkan nilai seberapa penting suatu negara sebagai penghubung perdagangan internasional. Nah, jadi berikut ini merupakan top 5 negara yang paling besar kontribusinya untuk menjadi penghubung perdagangan internasional. Ada negara dengan kode ROU, RUS, GBR, HUN, dan juga TUR. Kemudian selanjutnya. Nah, kita masuk ke closeness centrality. Untuk closeness centrality di sini itu kita gunakan untuk menunjukkan seberapa cepat atau mudah suatu negara dapat menjangkau negara lain dalam jaringan perdagangan global ini. Nah, di sini kita dapatkan top 5-nya itu negara dengan kode BGR, HUN, AUS, RUS, dan juga TUR. Selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke eigenvector centrality. Untuk eigenvector centrality ini, dia untuk menganalisis seberapa penting suatu node berdasarkan kualitas koneksinya. Nah, kualitas koneksinya ini dinilai dengan seberapa dominan negara tersebut. Nah, berikut ini merupakan hasil eigenvector centrality yang diperoleh. Ada negara USA, China, CAN, Jepang, dan juga Meksiko. Selanjutnya. Nah, untuk PageRank itu kita gunakan untuk mengukur pengaruh global suatu negara dalam jaringan perdagangan internasional. Nah, suatu negara itu dianggap pengaruh dalam PageRank berdasarkan seberapa banyak suatu negara menerima hubungan perdagangan. Nah, berarti itu berdasarkan in degree-nya. Nah, ini tuh ada 5 negara yang terbesar yaitu USA, DEU, China, GBR, dan juga FRA. Oke, ini bisa dilihat ada visualisasi untuk metrik sentralis yang sudah dilakukan. Kita mengambil top 15 negara per metrik. Jadi yang warna biru adalah PageRank, warna ungu adalah betweenness centrality, warna hijau closeness centrality, dan yang orange itu adalah eigenvector centrality. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini untuk community. Nah, community di sini kita mengidentifikasi kelompok negara yang memiliki keterkaitan perdagangan yang kuat. Nah, di sini tuh kita menggunakan algoritma Louvain yang bekerja dengan memaksimalkan nilai modularity. Untuk komunitasnya di sini tuh dapat dilihat terlampir. Mungkin bisa langsung ke salin dia selanjutnya. Lanjut lagi. Lagi. Dan lagi. Nah, di sini tuh karena Louvain dia bekerja dengan memaksimalkan nilai modularity, di sini untuk nilai modularity-nya kita dapat di 0,7897 yang berarti struktur komunitas ini cukup kuat karena mendekati angka 1. Dan total komunitas yang kita dapatkan adalah 22 komunitas dari 0 sampai 21. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah grafik yang kita tampilkan tentang jaringan perdagangan global menggunakan komunitas Louvain ini. Jadi bisa kita lihat terdapat satu klaster padat di tengah kanan gambar yang mencakup negara-negara ekonomi terbesar di dunia. Jadi kayak misalnya ada itu USA, CHN, DUE, dan sebagainya. Dan beberapa negara Eropa lainnya. Jadi beberapa node juga berada jauh dari klaster utama seperti LVA,
di bawah sendiri serta beberapa node yang terpencar di pinggir. Lalu juga ada node CYP yang muncul di pojok kiri atas, terpisah sepenuhnya dari klaster utama, padahal memiliki ukuran yang relatif besar. Selanjutnya. Nah, kemudian untuk metrik yang terakhir itu ada diffusion. Nah, di simulasi difusi ini itu digunakan untuk melihat bagaimana suatu pengaruh informasi, gangguan, atau efek ekonomi yang dapat menyebar melalui jaringan perdagangan internasional. Di sini itu kita seatnya menggunakan USA atau Amerika Serikat karena dia merupakan negara yang memiliki nilai centrality tertinggi. Hasil difusinya dapat dilihat di sini itu kita menggunakan model SIR dan ini menunjukkan bahwa persebaran pengaruh perdagangan tidak berkembang secara signifikan dalam jaringan WIOD 2014. Namun, selama 8 langkah simulasi, jumlah negara yang terinfeksi tetap hanya satu negara hingga akhirnya berpindah ke status recover pada step terakhir. Nilai peak infection-nya ini sebesar 1 pada step 0. Nah, itu menunjukkan bahwa pengaruh tidak berhasil menyebar ke negara lain. Hal ini mengindikasikan bahwa probabilitas penyebaran antar negara pada simulasi itu relatif rendah, sehingga difusi ekonomi atau perdagangan tidak terjadi secara luas pada jaringan yang digunakan. Oke, di sini kita bisa lihat difusi tidak menyebar, jadi dengan parameter betanya 0,30 dan gamanya 0,10, guncangan yang dimulai dari USA, di sini kita menggunakan seatnya USA, itu tidak berhasil menyebar ke negara lain. Ini tuh mungkin bisa terjadi karena meskipun betanya cukup besar, probabilitas transmisi aktual ke tiap tetangga itu dikalikan dengan wake atau max wake. Jadi karena diskalakan bobot H-nya, padaran ini probabilitas transmisinya terlalu kecil sehingga jaringan tidak menyebar. Selanjutnya. Untuk itu kami mendapatkan temuan awal. Yang pertama, jaringan perdagangan internasional pada dataset WIOD ini bersifat padat dan saling terhubung dengan density 0,5384. Lalu diameter jaringan sebesar 2 menunjukkan jalur perdagangan antar negara relatif pendek. Lalu United States dan China memiliki degree centrality yang tertinggi. Lalu Romania, Rusia, dan Turki berperan penting sebagai penghubung antar klaster perdagangan berdasarkan between centrality. Lalu negara-negara Eropa Timur memiliki closeness centrality menunjukkan kedekatan terhadap jaringan global. Selanjutnya. Kita juga mendapatkan eigenvector centrality dan PageRank kembali menegaskan bahwa dominasi United States dan China sebagai pusat pengaruh utama. Lalu Louvain algoritma menghasilkan 22 komunitas dengan modularity 0,7897 dan simulasi SIR menunjukkan difusi pengaruh masih rendah dan sebagian besar bertahan pada seed node awal yaitu United States. Selanjutnya. Baik, sebagai bagian terakhir dari presentasi kami adalah catatan perbaikan. Untuk catatan perbaikan yang pertama itu adalah untuk menurunkan threshold supaya graf lebih rapat agar tidak banyak koneksi kecil hilang dan membuat node di komunitas Louvain menjadi sendiri. Selanjutnya adalah menyesuaikan kembali parameter simulasi difusi seperti nilai beta, gamma, dan threshold H agar pola penyebaran lebih realistis dan informatif. Selanjutnya untuk catatan perbaikan ketiga adalah untuk mengembangkan visualisasi jaringan menggunakan GPI untuk memperoleh representasi klaster dan hubungan perdagangan yang lebih baik. Untuk yang keempat itu mengembangkan analisis lanjutan dengan membandingkan beberapa metode centrality dan untuk catatan perbaikan terakhir itu adalah untuk melakukan analisis temporal antar tahun pada data WIOD untuk melihat perubahan struktur perdagangan global dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai proyek yang sedang kami kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.